Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Bagas Yuguna Pratama. My NPM 2241192. My class in Management 22C. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang aspek hukum. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum dalam bisnis merupakan kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi, atau jasa atau layanan. Hukum dalam aspek ini memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak menjadi saham di suatu perusahaan, mengatasi berbagai masalah, kompensasi menjadi dasar dari segala jenis transaksi. Aspek hukum dalam bisnis juga berlaku untuk kegiatan bisnis atau usaha yang saling berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dari berbagai bidang ilmu sebagai kajian yang bersifat komprehensif. Hukum dalam bisnis memiliki sifat yang mengikat dan dapat membuat siapa saja merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan pelanggaran. Selanjutnya, jenis-jenis aspek hukum. Jenis-jenis aspek hukum yaitu ada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum bisnis. Hukum perdata. Hukum perdata yaitu mengatur tentang hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli, pernikahan, dan warisan. Contohnya termasuk perjanjian sewa-menyewa, gugatan ganti rugi, dan perceraian. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana yaitu mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Contohnya termasuk pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Selanjutnya ada hukum bisnis. Hukum bisnis yaitu menyelenggarakan aturan terkait dengan kegiatan bisnis dan korporasi. Selain ketiga hukum di atas, sebenarnya ada hukum lagi yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu mengatur tentang struktur dan organisasi pemerintahan serta hubungan antara negara dengan warganya. Contohnya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan undang-undang dan pemilihan umum. Dan ada juga hukum dagang. Hukum dagang yaitu mengatur tentang kegiatan perdagangan dan bisnis termasuk perjanjian jual beli perusahaan dan kepailitan, contoh termasuk pendirian PT, perjanjian kerjasama bisnis, dan penyelesaian sengketa perdagangan. Selanjutnya ada lagi hukum internasional. Hukum internasional itu mengatur tentang hubungan antara negara seperti perjanjian internasional, hukum laut, dan hukum HAM. Contohnya termasuk kerjasama antar negara, penyelesaian sengketa internasional, dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Selain jenis-jenis hukum di atas yang saya sebutkan tadi, masih terdapat banyak jenis aspek hukum lainnya yang lebih spesifik seperti hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum keluarga, hukum tenaga kerja, dan hukum kekayaan intelektual. Hukum administrasi negara yaitu mengatur tentang tindakan dan keputusan badan-badan pemerintahan. Sedangkan hukum agraria mengatur tentang hak atas tanah dan permasalahannya. Hukum lingkungan mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum keluarga mengatur tentang hubungan antara anggota keluarga. Hukum tenaga kerja mengatur tentang hukum antara pekerja dan pengusaha. Hukum kekayaan intelektual mengatur tentang hak atas karya, cipta, dan inovasi. Selanjutnya ada peran aspek hukum. Peran aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena hukum adalah seperangkat peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan baik. Setiap individu harus menghormati hak dan kewajiban hukum serta melaporkan pelanggaran hukum yang mereka saksikan. Hukum merupakan fungsi utama dalam menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai aspek, mulai dari tata norma hukum yang berlaku di masyarakat, seperti tatanan tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan tata aturan yang menjadi kesepakatan bersama.
menciptakan keadaan tertib dan keadilan antara anggota masyarakat, dan menjadi pedoman untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma yang ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip aspek hukum. Prinsip-prinsip hukum adalah norma, peraturan, dan konsep yang mengatur hubungan antara individu dan entitas hukum dalam masyarakat. Prinsip-prinsip hukum perdata membentuk landasan penting dalam menyelesaikan perselisihan, kontrak, dan tanggung jawab hukum lainnya. Prinsip hukum perdata nasional meliputi kedaulatan kontrak, perlindungan hak kepemilikan, prinsip tanggung jawab hukum atau responsabilitas, prinsip restitusi, prinsip kompensasi yang adil, dan prinsip pembagian beban bukti. Prinsip hukum dan asas hukum memiliki perbedaan namun tidak dapat dipisahkan sebagai ruh yang menjiwai tubuh manusia. Apa tujuan dari aspek hukum? Tujuan dari aspek hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Aspek hukum meliputi berbagai jenis hukum seperti hukum publik dan hukum privat yang mengatur hubungan antar individu hukum dan negara. Hukum publik mengatur hubungan antar warga negara dengan negara dalam konteks kepentingan umum seperti hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Hukum privat mengandung hubungan antar individu atau orang perorangan dalam konteks kepentingan pribadi, seperti hukum sipil, dagang, dan perdata. Dalam menjalankan usaha, aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha, yang berbeda-beda tergantung pada kompleksitas usaha. Fungsi aspek hukum. Fungsi aspek hukum dalam ekonomi bisnis adalah untuk mengatur tingkah laku dan hubungan antar individu dan entitas hukum dalam konteks kepentingan ekonomi. Aspek hukum dalam ekonomi meliputi aspek hukum publik dan hukum perdata, yang memberi landasan penting dalam penyelesaian perselisihan, kontrak, tanggung jawab hukum lainnya. Fungsi utama dari aspek hukum dalam ekonomi adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, menjaga keadilan, dan mengantisipasi kekacauan. Aspek hukum dalam bisnis meliputi berbagai jenis hukum, seperti hukum sipil, hukum dagang, dan hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, entitas hukum, dan negara. Aspek hukum juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya menciptakan keteraturan dan keamanan, yaitu aspek hukum membantu menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan aman dengan menetapkan aturan dan norma yang harus dipatuhi. Yang kedua, menegakkan keadilan. Aspek hukum berperan dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Aspek hukum menyediakan mekanisme dan prosedur yang adil untuk menyelesaikan perselisihan serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar hukum. Selanjutnya, yang ketiga ada melindungi hak dan kewajiban. Aspek hukum melindungi hak dan kewajiban individu, organisasi, dan negara. Aspek hukum mendefinisikan hak-hak yang dimiliki oleh individu dan organisasi, serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Aspek hukum juga membantu menegakkan hak-hak tersebut dan memastikan bahwa kewajiban terpenuhi. Selanjutnya yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Aspek hukum yang stabil dan kondusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang menarik. Jadi aspek hukum yang jelas dan transparan membantu investor untuk merasa aman dan yakin dalam berinvestasi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan kepentingan. Aspek hukum juga membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara individu, organisasi, dan negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup. Aspek hukum yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan sejahtera. Aspek hukum membantu melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan serta menyediakan akses keadilan dan hak-hak dasar. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pemahaman yang kuat tentang aspek hukum sangat penting dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Disarankan untuk kita memperdalam pengetahuan hukum melalui pelatihan dan konsultasi hukum. Berikut video yang dapat saya sampaikan di materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.